HIV itu anak-anak muda masih belasan tahun yang aduh ya Allah, naudzubillah min dzalik. Banyak sekali tuh zaman sekarang, entah kenapa sebabnya itu. Baru belasan tahun kena HIV karena dia sudah apa namanya? Ya begitulah kelakuan mereka. Tahun lalu kalau tidak salah di Banjarbaru itu banyak HIV. Banjarbaru kan dekat Martapura, cuman sebelahan doang. HIV banyak banget di sana dan yang paling banyak yang menularkan HIV itu dari si bebencongan jar anak zaman sekarang boti-boti itu. Banyak banget lah, naudzubillah min dzalik. Kenapakah begitu? Lembek tulangnya, kayak tulang presto. Nah, berjoget-joget apa, aduh. Oh, kita jalan-jalan kalau begitu tuh. Ada aja manusia begitu. Nah, makanya di Jawa Barat itu terus terang secara pribadi saya merasa menganggap bagus lah, walaupun tidak tahu gimana maksudnya. KDM ya, tahun berapa ya? Tahun lalu itu apa? Mewacanakan, artinya membuat program, membuat peraturan kalau ada anak-anak yang seperti itu dimasukkan di barak tentara 3 bulan aja, nggak usah lama-lama, supaya nggak ada lagi yang lembek-lembek tulangnya itu, tegas laki-laki. Nah itu tuh terjadi itu. Kita zaman Bahari ngeri guru itu, jangankan apa namanya itu berani dengan guru, jangankan guru itu marah, mendengar langkah kakinya aja sudah larian semua, lari semuanya. Sekarang guru bukan lagi guru yang memukul murid, murid mukul guru, ditamparnya guru. Kalau guru melawan selesai, gurunya di penjara. Kesian zaman sekarang ini. Ala kulli hal. Makanya susah jadi-jadi. La ilaha illallah. Nah, umpaman ya, walaupun seperti itu tetap tidak baik ya seorang guru apa namanya itu mendidik anak didiknya dengan cara fisik seperti itu. Sebaik-baik guru adalah guru yang mencontohkan langsung. Guru yang mencontohkan langsung, bukan hanya marah-marah, nyuruh-nyuruh, tapi guru yang mencontohkan langsung. Artinya mencontohkan kebaikan. La ilaha illallah. Nah, jadi yang ketiga ini sengaja memukul tetapi dengan benda yang tidak bisa menghilangkan nyawa orang pada umumnya nih. Ya seperti tadi seorang guru memukul muridnya di kaki, telapak kaki umpama. Orang Bali kan di telapak kaki, di betis, telapak tangan atau lengan. Itu aja orang Bahari. Nah, tapi karena takdir entah gimana tiba-tiba mati anaknya itu umpama. Dengan pukulan yang seringan begitu tiba-tiba mati, entah mungkin takdirnya atau gimana begitu, mati. Bagaimana hukumnya? Maka orang yang membunuh ini tidak ada qisas, alias tidak dibunuh. Tapi hanya diwajibkan membayar diat, tapi diat yang berat, besar diatnya. Karena ada unsur kesengajaan memukul, tapi bukan dengan benda yang berbahaya, dan memukulnya bukan di tempat yang mematikan umpama. Maka orang yang membunuh ini wajib untuk membayar diat besar. Diat besar itu berarti sama dengan diat yang tadi orang membunuh dengan sengaja. Kalau harga onta itu umpama 100 juta per ekor, maka dia yang seperti itu dikali 100 ekor. 100 juta kali 100 juta, 100 ekor. Berapa itu? 10 miliar. Ya begitulah berarti. Kurang lebih, ini contoh ringan saja. Nanti ada hukum diat tersendiri. Dan cara membayarnya adalah diangsur selama 3 tahun. Dan yang membayar ini keluarga daripada orang yang membunuh tadi. Jadi paman-pamannya, saudara-saudaranya, kakak adanya, orang tuanya membantu bayar. Bayarnya kemana? Keluarga orang yang dibunuh.
tanpa dikisos. Dan wallah alam ya, kalau di Indonesia kalau ada kejadian seperti itu gimana hukumnya? Cuman kalau hukum Islam tidak dikisos, tidak ada menghilangkan, tidak dibunuh orang yang membunuh tadi, dan yang jelas tidak ada ditangkap, tidak ada di penjara, cuman wajib bayar diat. Kalau meninggal orang yang tadi ini, maka diat itu masih berlaku, dibebankan kepada keluarganya yang membunuh tadi, sama dengan kasus menghilangkan nyawa orang tanpa sengaja seperti tabrakan, kecelakaan dan yang lainnya. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi afiyah. Begitu ya, 3 cara, maksudnya 3 model orang yang menghilangkan nyawa orang lain. Jadi ada dengan unsur kesengajaan, betul-betul sengaja. Kalau bahasa Indonesia nyebutnya apa ya, pembunuhan berencana. Ini wajib kisos, dihilangkan juga nyawanya. Tapi kalau seandainya tidak dikisos, dimaafkan sama ahli waris dari yang keluarga orang yang dibunuh, maka boleh dengan 2 cara. Dimaafkan, tidak ada kisos, tapi membayar diat besar. Nanti kita akan sebutkan diatnya. Bayar denda bahasa kitanya ya. Atau dimaafkan sama sekali, tanpa dikisos, tanpa membayar diat. Kemudian yang kedua adalah orang yang membunuh dengan tanpa sengaja. Tanpa sengaja, hilang nyawa orang seperti kecelakaan ya, insiden di kendaraan, menembak, skala nembak begitu ya, sampai hilang nyawa orang, maka orang yang membunuh tanpa sengaja ini tidak ada kisos, tetapi wajib bayar diat. Tapi diatnya diat yang rendah, denda, bayar denda yang ringan. Nanti kita sebutkan diatnya. Dan yang membayar denda ini adalah keluarga orang yang membunuh tadi. Diangsur selama 3 tahun lamanya. Dibagi sepertiga. Tidak ada kisos. Kemudian yang ketiga adalah orang yang membunuh memakai alat yang alat itu biasanya tidak bisa mematikan. Seperti memukul anak, memukul seseorang umpama di tempat yang tidak mematikan, dengan benda yang tidak mematikan, tapi entah gimana nyawa orang itu hilang umpama. Nyawa orang itu hilang. Ya. Maka orang yang seperti ini wajib untuk membayar diat. Tidak ada kisos baginya, tapi diatnya diat besar. Diat besar dan diangsur selama 3 tahun. Dan dibantu oleh keluarganya orang yang membunuh tadi. Apabila orang yang membunuh ini meninggal dunia, yang nomor 2 yang sama nomor 3 ini ya, belum sempat selesai bayar diatnya, meninggal dunia, maka diat itu tetap wajib dibayarkan kepada keluarga yang dibunuh sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab.